Pengertian zaman logam. Zaman logam merupakan zaman yang ditandai dengan kemampuan manusia yang pada saat itu untuk membuat alat-alat dari logam. Kemampuan manusia membuat alat-alat dan benda-benda dari logam ini menunjukkan bahwa kebudayaan manusia terus berkembang, khususnya jika dibandingkan dengan zaman batu. Namun demikian, pada zaman itu, alat-alat dari batu tidak ditinggalkan sama sekali. Zaman logam dibagi menjadi dua, yaitu 1. Zaman perunggu. Pada zaman perunggu, atau yang disebut dengan kebudayaan Dongson Tonkin Cina, yang menjadi pusat kebudayaan ini, manusia purba dapat mencampur tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10, sehingga diperoleh logam yang lebih keras. 2. Zaman besi. Pada zaman besi, orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu, sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi, yaitu sekitar 3.500 derajat Celcius. Perkakas alat pada zaman logam. Yang pertama, di zaman perunggu, ada nekara. Gendang perunggu berbentuk seperti dandang, berpinggang pada bagian tengahnya dengan selaput suara berupa logam. Lalu, ada moko, gendang kecil yang terbuat dari perunggu yang digunakan sebagai alat upacara keagamaan. Selanjutnya adalah kapak corong, kapak yang bagian atasnya berbentuk corong yang sampingnya belah. Selanjutnya ada bejana perunggu, alat yang berbentuk seperti periuk tetapi langsing dan gepeng. Yang kedua adalah zaman besi. Ada mata pisau, alat yang digunakan untuk pertahanan diri dari binatang buas. Lalu ada mata sabit, alat yang digunakan untuk menyabit tumbuhan. Yang terakhir adalah mata panah, alat yang digunakan untuk menangkap ikan dan hewan lainnya. Berikut adalah gambar perkakas alat pada zaman logam. Gambar pertama adalah nekara, yang kedua adalah moko, yang ketiga adalah kapak corong, yang keempat adalah bejana perunggu, yang kelima adalah mata pisau, yang keenam adalah mata sabit, dan yang terakhir adalah mata panah. Jenis manusia pada zaman logam. Pithecanthropus erectus, manusia kera yang jalannya tegak atau tegap. Pithecanthropus mojokertensis, manusia kera berasal dari Mojokerto. Pithecanthropus solonensis, manusia kera berasal dari Solo. Kehidupan sosial zaman logam. Pada zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam di samping alat-alat dari batu. Orang sudah mengenal teknik melebur logam, mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Dalam masyarakat, timbul golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Kegiatan perdagangan berkembang semakin pesat pada masa ini, di mana perdagangan sudah dilakukan dari pulau ke pulau di Indonesia, bahkan antara kepulauan Indonesia dengan kawasan Asia Tenggara, melalui sistem barter. Kemajuan juga dirasakan dalam bidang pertanian yang sudah menggunakan sistem persawahan, yang lebih efektif dan efisien dari sistem ladang. Kehidupan ekonomi dan budaya. Pada zaman ini sudah dapat mengenal sistem pembagian kerja. Kegiatan ekonomi sudah maju dan berkembang, dimulai dari bidang perikanan, pertanian, kerajinan, dan lainnya. Dari sinilah mereka memulai kegiatan jual beli atau berdagang. Tatanan penduduk juga lebih tertata rapi, tertib, dan terpemimpin. Budaya zaman logam. Hasil budaya zaman logam pertama ada nekara. Nekara ini dipergunakan dalam upacara yang diantaranya untuk memanggil roh dan nenek moyang. Contoh kedua ada kapak corong. Bentuk kapak corong ini seperti kaki dengan sepatu. Bagian seperti sepatu yang dibentuk corong sebagai kapaknya. Bagian seperti kaki adalah pegangannya yang terbuat dari kayu. Benda-benda peninggalan di zaman logam. Benda-benda peninggalan pada zaman logam antara lain yaitu 1. Nekara. Nekara adalah hasil budaya yang biasa digunakan sebagai alat upacara. Bentuknya menyerupai genderang dengan penjempitan di bagian pinggangnya. 2. Bejana perunggu. Bejana perunggu di Indonesia ditemukan di tepi Danau Kerinci, Sumatera, dan Madura. Bentuknya seperti periuk tetapi langsing dan gepeng. 3. Kapak corong. Digunakan sebagai alat upacara atau tanda kebesaran dari kepala suku dan para pemimpin masyarakat pada masa itu. Yang keempat adalah candrasa. Candrasa adalah sejenis kapak dengan logam hias yang sangat halus buatannya. Ini menunjukkan tingginya kemampuan membuat benda-benda dengan bahan dasar perunggu dengan detail yang lebih halus.
Nomor 5. Arca perunggu. Pada umumnya arca perunggu bentuknya kecil-kecil dan dilengkapi cincin pada bagian atasnya. Pembuatan alat logam pada zaman prasejarah ada 3 teknik atau cara, yaitu yang pertama teknik bivalve, yang kedua teknik acir perdue, dan yang ketiga adalah cetakan rakitan. Teknik bivalve. Dalam teknik ini digunakan cetakan batu atau tanah liat sebagai medianya yang terdiri dari 2 bagian. Kedua bagian cetakan terlebih dahulu disesuaikan dengan benda yang akan dibuat. Kedua benda itu ditangkupkan menjadi satu yang menyisakan lubang sebelum logam dituang. Satu lubang untuk tempat menuang logam, sedangkan lubang yang lainnya untuk jalan keluar yang keluar dari cetakan saat logam dituangkan. Setelah dingin, maka cairan logam tersebut akan mengeras dan membeku. Yang kedua ada teknik acir perdue. Teknik acir perdue ini juga dikenal dengan istilah teknik cetak lilin hilang. Pertama-tama yang dilakukan adalah membuat model dari lilin terlebih dahulu, sebelum benda itu dicetak. Kemudian model lilin ini dibungkus dengan tanah liat dan dibakar. Lilin akan mencair keluar melalui lubang yang sudah dibuat, sedangkan tanah akan mengeras. Cetakan tanah liat yang berongga ini kemudian dituangkan cairan logam. Setelah dingin lalu cetakan dipecah untuk mengeluarkan benda logamnya. Cetakan ini hanya dapat digunakan sekali saja. Pada cetakan dengan menggunakan teknik ini mempunyai cacat akibat tidak rapatnya saat penutupan cetakan itu. Dan yang terakhir ada cetakan rakitan. Pada prinsip teknik dalam pembuatan rakitan sama dengan cetakan setangkup, tetapi cetakan ini mempunyai bagian yang terpisah-pisah. Sebelum digunakan, cetakan ini dirakit terlebih dahulu. Teknik ini biasanya digunakan untuk mencetak bejana-bejana perunggu yang berukuran besar. Berikut adalah materi atau teknik cara pembuatan alat logam dalam satu frame.